Anda kembali di Ragam Perkara, pemirsa. Insiden ambrolnya perosotan di wahana air di Kenjeran, Jawa Timur yang mengakibatkan belasan orang luka-luka seolah menambah daftar panjang petaka di tempat wisata. Benarkah abainya pihak pengelola melakukan perawatan menjadi pemicu utama tragedi di wisata itu? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara Petaka Waterpark Kenjeran. Siapa abai? Malapetaka di lokasi wisata seolah terus menjadi momok bagi para pelancong. Alih-alih melepaskan penat, para wisatawan justru harus menderita luka-luka. Adalah peristiwa ambrolnya perosotan wahana air di Waterpark Kenjeran di Surabaya, Jawa Timur. Belasan pengunjung turut jatuh dari seluncuran setinggi 10 meter. Sejumlah orang mengalami luka patah tulang kaki dan tangan dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sontak peristiwa ini menyedot perhatian para pemangku kepentingan. Apalagi tragedi terjadi di saat waterpark dipenuhi masyarakat yang tengah menikmati libur lebaran. Ditambah lagi, korban mayoritas adalah remaja berusia belasan tahun. Kita ingin ngecek kondisinya lah. Tadi saya juga sudah berkunjung yang ada yang dirawat di rumah sakit Suwandi dengan Pak Wali. Kondisi yang ada di sana, insya Allah cukup baik. Yang agak berat di sini, tapi insya Allah ditangani dokter-dokter yang sangat kompeten, sehingga mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tak hanya soal korban, konstruksi seluncuran wahana air Waterpark Kenjeran pun kini dipertanyakan, menyoal kalibrasi hingga perawatannya. Bertanya sama Pak Paul, manajer dari Ken Park dan Waterpark, proses kalibrasinya bagaimana? Rupanya 2 tahun lalu juga dilakukan kalibrasi. Tahun kemarin tadi terkonfirmasi juga dilakukan kalibrasi. Nah, sekarang sedang dikonfirmasi kepada tim yang membuat konstruksi waterpark di sini dari Whitewater, Kanada. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi demi mengetahui penyebab pasti ambrolnya seluncuran wahana air di Waterpark Kenjeran. 2 orang pihak manajemen dan 3 orang saksi korban. Jadi sejauh ini perkembangannya sampai dengan kemarin kita sudah meriksa 5 saksi, terdiri dari 3 saksi korban dan 2 dari pihak manajemen. Dan kita berharap pada hari ini kita bisa menambah melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Artinya berangsur-angsur para korban yang dirawat di 2 rumah sakit itu sudah berangsur dapat kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini kita akan jemput bola, kita akan mengecek apabila kita bisa langsung mengambil keterangan dari para korban itu. Jadi sehingga penyelidikannya berjalan lebih cepat, Mas. Tanda tanya kemudian mengemuka. Adakah kelalaian dari pihak pengelola yang abai akan pengawasan dan perawatan wahana permainan yang dikelolanya? Ini pasti human error ya, pasti satu saya juga terlepas dari overloaded, terlepas dari banyaknya katanya menggerombol di satu titik, ya mestinya ada dibatasin, misalkan ini 2 jam penuh dulu, di beberapa tempat kan dilakukan seperti itu. 2 jam overload, kemudian bergantian dengan yang lain. Ini menjadi menjadi pengalaman buat kita semuanya untuk lebih berhati-hati, untuk selalu trust is good, check is better. Artinya percaya itu boleh, tapi selalu dilakukan cek ulang.
selalu dilakukan checklist, dilakukan terus setiap saat dan berkala. Peralatan kita secara rutin melakukan pengecekan layak tidaknya digunakan, dan ini mungkin menurut saya, namun masih dalam investigasi pihak kepolisian, mungkin karena overload yang naik. Kalau secara rutin kita juga melaksanakan perawatan. Terakhir dilakukan perawatan kapan, Pak? 9 bulan yang lalu. Berarti kan masih ada tenggat waktu yang masih bisa digunakan, kan 1 tahun. Oh, berarti setelah pandemi itu, Pak? Sebelum pandemi sama tengah-tengah pandemi kita rutin. Ada duga, Pak, untuk karena faktor usia dari tempat warnet itu seperti apa? Oh, kami belum bisa jawab karena masih diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Wahananya layak sebenarnya, Pak, ya? Masih layak, masih. Lantas, mungkinkah bakal ada jerat hukum yang dikenakan kepada pihak pengelola? Dalam kasus wahana di Surabaya ini, saya melihat ini unsurnya bukan kesengajaan, tapi unsur kelalaian. Karena lalainya menyebabkan meninggalnya orang lain atau luka orang lain. Hukum kita sudah mengantisipasi. Ya, ada di dalam pasal 360 KUHP. Mohon izin saya bacakan saja begini. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat. Nah, patah itu luka berat loh. Dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. 5 tahun loh bisa dihukum dia. Makanya di dalam kasus ini saya tekankan bahwa proses hukum harus tegak. Karena kalau proses hukum tidak berjalan dalam kasus ini, ada orang jatuh sampai 16 orang patah-patah, itu jelas ada permasalahan hukum di situ.